Kemudian bagian etiologinya. Nah, untuk etiologi, tension pneumotorak trauma dada pada selang dada. Kemudian penggunaan terapi ventilasi mekanik yang berlebihan. Kemudian penggunaan balutan tekan pada luka dada tanpa pelonggaran balutan. Kemudian pneumotorak terbuka akibat kekerasan atau tikaman atau luka tembak. Kemudian pukulan daerah torak dan fraktur tulang iga. Kemudian tindakan atau operasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Klasifikasi 1. Trauma tajam. A. Pneumotoraks terbuka. Hemotorak. C. Trauma tracheobronchial. D. Kontusio paru. E. Ruptur diafragma. F. Trauma mediastinal. 2. Trauma tumpul. A. Tension pneumotorak. B. Trauma tracheobronchial. C. Fail set. D. Ruptur diafragma. E. Trauma mediastinal. F. Fraktur kosta. Patofisiologi. Trauma benda tumpul pada bagian dada atau toraks, baik dalam bentuk kompresi maupun ruda paksa atau deselerasi atau akselerasi, biasanya menyebabkan memar atau jejas trauma pada bagian yang terkena. Sedangkan trauma dada atau toraks dengan benda tajam seringkali berdampak lebih buruk daripada yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Benda tajam dapat langsung menusuk dan menembus dinding dada dengan merobek pembuluh darah interkosta dan membungkus organ yang berada pada posisi tusukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri pada tempat trauma, bertambah pada saat inspirasi. Kedua, pembengkakan lokal dan krepitasi yang sangat palpatif. Tiga, pasien menahan dadanya dan bernapas pendek. Empat, dyspnea, takipnea. 5, takikardi. 6, tekanan darah menurun. 7, gelisah dan agitasi. 8, kemungkinan cyanosis. 9, batuk mengeluarkan sputum bercak darah. Selanjutnya analisis jurnal pre-intra pasca anestesi pada operasi trauma dada. Identitas jurnal. Nama jurnalnya Manajemen Anestesi Trauma Toraks. Penerbitnya Departemen Anestesi dan Kedokteran Perioratif The Albert, Melbourne, Victoria, Australia. Penulis jurnal Johnny Moleny dan Stephen Gabb. Tahun terbit jurnal Maret 2008. Untuk selanjutnya diserahkan ke pemateri selanjutnya. Pendahuluan. Trauma tetap menjadi penyebab utama kematian di semua kelompok umur. Cedera toraks adalah penyebab yang berkontribusi pada sekitar setengah dari ini. Meskipun berpotensi mengancam nyawa, sebagian besar trauma toraks dikelola secara non-operatif atau dengan kateter interkostal. Hanya 10% pasien trauma toraks yang darurat. Next. Obstruksi jalan napas.
insufisiensi ventilasi termasuk tension pneumotoraks atau gangguan kardiovaskular akibat hipovolemia, tamponade perikardial atau shock kardiogenik akan dengan cepat menyebabkan kematian pasien tanpa penanganan yang tepat waktu dan tepat. Penilaian ulang yang sering adalah penting sehingga manifestasi dari cedera yang berkembang dapat dideteksi sedini mungkin dan keputusan manajemen yang cepat dibuat. Prinsip umum anestesi trauma seperti oksigenasi, pemulihan volume sirkulasi, koreksi hipotermia dan koagulopati tentu berlaku untuk pasien dengan cedera toraks. Pilihan obat untuk induksi anestesi kurang penting dibandingkan dengan penggunaan dosis yang sesuai dengan status kardiovaskular pasien. Etomidate atau thiopental biasanya merupakan pilihan yang lebih baik daripada propofol. Ketamin tidak banyak digunakan karena efek depresan myokard langsungnya dapat mendominasi pada pasien trauma yang tidak stabil dengan aktivitas simpatis maksimal. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Pasca anestesi, pemantauan harus mencakup tekanan langsung, arteri, dan vena sentral, dan jika diindikasikan atau TII. TII itu artinya transesophageal echocardiogram. Selain itu, monitor kesadaran seperti monitor indeks big spectral sangat berguna dalam pengaturan trauma, karena hal ini dapat membantu untuk menghindari pemberian obat anestesi yang kurang dan berlebihan. Next. Selanjutnya adalah yang terakhir, yakni kesimpulan bahwa trauma dada atau trauma toraks adalah suatu kondisi di mana terjadinya benturan baik tumpul maupun tajam pada bagian dada atau dinding toraks yang menyebabkan abnormalitas atau bentuk pada rangka toraks. Perubahan bentuk pada toraks akibat trauma dapat menyebabkan gangguan fungsi atau cedera pada organ bagian dalam rongga toraks seperti jantung dan paru-paru, sehingga dapat terjadi beberapa kondisi patologis traumatik seperti hematoraks, pneumotoraks, tamponade jantung, dan sebagainya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anan Farida. Saya ingin bertanya. Di slide intraanestesi itu terdapat etomidate atau thiopental biasanya merupakan pilihan yang lebih baik daripada propofol. Yang ingin saya tanyakan, mengapa obat etomidate itu merupakan pilihan yang lebih baik daripada propofol? Jadi itu kenapa sih etomidate itu pilihan yang lebih baik daripada propofol untuk trauma dada? Apakah pertanyaan bisa dimengerti? Bisa. Ya, bisa. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelompok 4. Izin bertanya. Kalau di bagian pendahuluan tadi, kan trauma tetap itu menjadi penyebab utama kematian di semua kelompok umur. Nah, tapi kenapa hanya ada 10% pasien utama toraks yang memerlukan torakotomi darurat? Terima kasih. Minta tolong juga sultan sama orang lain. Gak mau aku takut gak makan.
Takut makannya teh mie lagi sih. Malah sakit. Karena aku tuh tipe yang bisa masak tapi gak mau ngerjain. Aku seperti itu kan. Kalau aku gak bisa masak gak ngerjain juga. Hai Petrus. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah ya, lanjut ke kelompok selanjutnya, ditampung dulu. Terima kasih. Bye. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pneumotorak yang beranggotakan Sandi Saputra, Rismawati, Rizky Arianda Ketaren, Santi Kanesara Farari, Rodian Sani, Sultan Buana, Ulul Ismi, Teza Cahya Fitriani, Winda Amiarti, Yazid Muhammad Fardan, Yemima Dwi, dan Teddy Setiadi. Sini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada definisi. Pneumotorak adalah suatu keadaan terdapatnya udara atau gas di dalam pleura yang menyebabkan kolapsnya paru yang terkena. Klasifikasi. Menurut penyebabnya, pneumotorak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pneumotorak spontan dan pneumotorak traumatik. Pneumotorak spontan terdiri dari pneumotorak spontan primer dan sekunder. Sedangkan yang pneumotorak traumatik terdiri dari traumatik iatrogenik dan traumatik antrogenik. Kemudian, dan berdasarkan jenis fistulanya, maka pneumotorak dapat diklasifikasi ke dalam 3 jenis, yaitu pneumotorak tertutup, simple pneumotorak, yang B, pneumotorak terbuka atau open pneumotorak, dan pneumotorak ventil atau tension pneumotorak. Sedangkan menurut luasnya, paru yang mengalami kolaps pneumotorak dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu pneumotoraks parsialis dan pneumotoraks totalis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Santika. Ya, selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinisnya yang pertama meliputi sesak napas, didapatkan pada hampir 80-100% pasien. Seringkali sesak dirasakan mendadak dan makin lama makin berat. Penderita bernapas tersenggal, pendek-pendek, dengan mulut terbuka. Yang kedua ada nyeri dada yang didapatkan pada 75-90% pasien. Nyeri dirasakan tajam pada sisi yang sakit, terasa berat, tertekan, dan terasa lebih nyeri pada gerak pernapasan. Yang ketiga ada batuk-batuk yang didapatkan pada 25-35% pasien. Yang keempat ada denyut jantung meningkat. Yang kelima ada kulit mungkin tampak sianosis karena kadar oksigen darah yang kurang. Yang kelima ada tindak menunjukkan gejala yang terdapat pada 5-10% pasien, biasanya pada jenis pneumotorak spontan primer. Selanjutnya, penata laksanaan. Tujuan utama penata laksanaan pneumotorak adalah untuk mengeluarkan udara dari rongga pleura dan menurunkan kecenderungan untuk kambuh lagi. Pada prinsipnya, penata laksanaan pneumotorak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi pada pemberian O2, yang kedua tindakan dekompresi, yang ketiga pipa water salad drain atau WSD. Next. Kemudian ada pengobatan tambahan. Yang pertama yaitu apabila terdapat proses lain di paru, maka pengobatan tambahan ditunjukkan terhadap penyebabnya. Misalnya, terhadap proses TB paru diberi OAT, terhadap bronkitis dengan obstruksi saluran napas diberi antibiotik dan bronkodilator. Yang kedua, istirahat total untuk menghindari kerja paru yang berat. Yang ketiga, pemberian antibiotik profilaksis setelah tindakan badan dapat dipertimbangkan untuk mengurangi insiden komplikasi seperti
emfisema. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ulul. Ada rehabilitasi. Yang pertama, penderita yang telah sembuh dari pneumotorak harus dilakukan pengobatan secara tepat untuk penyakit dasarnya. Yang kedua, untuk sementara waktu, penderita dilarang mengejan, batuk, atau bersin terlalu keras. Yang ketiga, bila mengalami kesulitan defekasi karena pemberian antitusif, berilah laksan ringan. Yang keempat, kontrol penderita pada waktu tertentu, terutama kalau ada keluhan batuk dan sesak. Ada persiapan preoperatif. Persiapan praoperatif pasien bedah toraks harus difokuskan pada kondisi-kondisi yang dapat ditangani. Penelitian oleh Stein DKK menunjukkan bahwa komplikasi pasca operasi terjadi pada 4 dari 17 pasien yang dipersiapkan dengan baik dibandingkan dengan 13 dari 17 pasien yang persiapan operatifnya kurang baik. Tindakan profilaksis seperti terapi bronkodilator, hidrasi, dan terapi fisik dada menurunkan insiden komplikasi pasca operasi dan harus memulai sebelum operasi dan dilanjutkan setelah operasi. Penghentian merokok setidaknya dilakukan 4-8 minggu sebelum operasi, di mana hal ini terkait dengan penurunannya sistem komplikasi pernafasan pasca operasi. Meskipun penghentian merokok selama 12-24 jam sebelum operasi tidak menurunkan insiden komplikasi pernafasan pasca operasi, namun hal ini masih mungkin memiliki efek menurun konsentrasi karbon si hemoglobin. Kemudian ada intraanestesi. Pilihan anestesi dan reanimasi. Yang pertama ada general anestesi. Obat-obatan anestesi inhalasi halotan merupakan pilihan yang baik karena mempunyai efek yang baik pada jalan nafas, yaitu dapat mencegah terjadinya bronkokonstriksi, mempunyai efek bronkodilatasi, dan menghilangkan refleks jalan nafas pada pasien yang memiliki jalan nafas yang reaktif. Misalnya, yang perokok. Kelebihan dari obat-obatan ini adalah dapat diberikan dengan oksigen inspirasi konsentrasi tinggi tanpa kehilangan efek anestesinya. Cepat dieliminasi sehingga menjadi hipoventilasi pasca bedah dapat diperkecil. Dan pada dosis klinis dapat menjamin stabilitas kondisi kardiovaskuler, dan obat golongan ini tidak terlihat menurun PaO ventilasi satu paru. Next. Kemudian akan dibacakan oleh Winda. Yang selanjutnya anestesi regional. Anestesi epidural, blok pravertebral, blok saraf interkostal, atau blok lapangan operasi kadang-kadang digunakan secara murni pada berbagai prosedur toraks, termasuk toraktomi. Blok epidural dengan membuat pasien tetap terjaga namun dibuat dalam kondisi tertidur telah berhasil digunakan untuk toraktomi atau toraskopi. Hasil yang sering mengejutkan yakni tidak adanya respirasi, paradoks, dan dyspne. Pola pernapasan dan bicara pasien tampak normal. Yang ketiga, kombinasi blok epidural dan general anestesia. Pada kondisi di mana pasien tidak dapat mentolerir anestesi regional sebagai anestesi yang murni digunakan dalam suatu tindakan pembedahan, teknik anestesi epidural dan general anestesi sering digabungkan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Kontribusi relatif dari masing-masing teknik yang dikombinasikan dapat bervariasi. Blok epidural mungkin ini baik digunakan untuk analgesia, pasca operasi, atau sebagai anestesi utama. Dengan sedikit general anestesi yang digunakan untuk membuat pasien amnesia dan sedasi. Anestesi epidural memiliki keuntungan seperti pengurangan afterload, peningkatan fungsi paru, penurunan kejadian
tromboemboli vena, dan penekanan respons stres. Potensi kerugiannya meliputi peningkatan kebutuhan cairan dan penurunan tekanan darah relatif yang berhubungan dengan simpatektomi dan potensi komplikasi teknis seperti hematoma epidural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Baik, selanjutnya pemantauan selama anestesi dan reanimasi. 1. Pemantauan rutin. Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi Amerika Serikat (ASA) pada 1986 menentukan monitoring standar untuk oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu badan pre-anestesi untuk semua khusus termasuk anestesi umum, analgesi regional, dan pasien dalam keadaan diberikan obat-obat sedatif yang meliputi standar 1. Selama anestesi, pasien harus diawasi oleh personal anestesi yang berkualitas. Dan standar 2, selama anestesi oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu, pasien harus dievaluasi baik secara berkala ataupun terus-menerus. Pemantauan rutin atau pemantauan dasar dilakukan dengan menggunakan stetoskop, prekordial, atau esofageal, mansep tekanan darah, EKG, oksigen, dan termometer. Pemantauan kardiovaskuler non-invasif atau tak langsung nadi. Monitoring terhadap nadi merupakan suatu keharusan karena gangguan sirkulasi sering terjadi selama anestesi. Semakin bradikardi pasien semakin menurunkan curah jantung. Monitoring terhadap nadi dapat dilakukan dengan cara palpasi arteri radialis, brachialis, femoralis, atau karotis. Dengan palpasi dapat diketahui irama, frekuensi, dan kekuatan nadi. Monitoring nadi secara kontinu dapat dilakukan dengan peralatan elektronik seperti EKG atau oximeter yang disertai alarm. Yang kedua, tekanan darah. Tekanan darah dapat diukur secara manual atau otomatis dengan manset yang harus tepat ukurannya. Karena jika terlalu lebar akan menghasilkan nilai lebih rendah dan terlalu sempit menghasilkan nilai lebih tinggi. Tekanan sistolik dan diastolik diketahui dengan cara auskultas, palpasi, sedangkan tekanan arteri rata-rata main arterial tensus diketahui secara langsung dengan monitor tekanan darah elektronik. Jumlah pendarahan. Monitoring terhadap pendarahan dilakukan dengan menimbang kain kasa ketika sebelum kena darah dan sesudahnya. Mengukur jumlah darah di botol pengukur darah tambah 10-20% untuk yang tidak dapat diukur. Invasif langsung biasanya dikerjakan untuk bedah khusus atau pasien dengan keadaan umum yang kurang baik. Dapat dilakukan dengan menggunakan kanulasi arteri melalui arteri radialis, arteri dorasalis, pedis, arteri karotis, dan arteri femoralis, sehingga diketahui secara kontinu di tekanan darah pasien. Bisa juga menggunakan kunalis vena sentral seperti vena jugularis eksterna, vena sublapia, vena balisica, dan vena femoralis, sehingga diketahui
tekanan pena sentral secara kontinu. Pemantauan respirasi. Pemantauan respirasi dapat dilakukan tanpa alat, yakni dengan infeksi. Pasien diawas secara langsung dengan melihat gerakan dan gerakan dada, paru, baik pada saat bernapas spontan atau dengan napas kendali, dan gerakan kantong cadangan apakah sinkron. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan stetoskop predicordia atau esophageal dengan mendengarkan suara pernapasan. Pulse oximetri juga akan membantu mengetahui saturasi oksigen. Saat itu juga sering digunakan kompometri untuk mengetahui secara kontinu kadar Nah, selanjutnya pemantauan suhu badan dalam udara inspirasi atau ekspirasi. Pemantauan suhu badan dilakukan pada bedah lama atau pada bayi dan anak kecil. Pengukuran suhu sangat penting pada anak, terutama bayi, karena bayi sudah sekali kehilangan panas secara radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi, dengan konsekuensi depresi otot jantung, hipoksia, asidosis, dan pemulihan anestesi lambat. Pemantauan suhu badan dapat dilakukan pada beberapa area seperti suhu aksila, oral sublingual, rekat, dan nasofaring esophageal. Pemantauan ginjal. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan sirkulasi ginjal. Produksi urin minimal 0, sampai dengan 10 mili kilogram berat badan per jam. Diameter pada bedah lama dan sangat bermanfaat untuk menghindari retensi urin atau sintensi buli-buli. Monitoring produksi urin harus dilakukan dengan hati-hati karena selain traumatis juga akan mengundang infeksi sampai ke pielonefritis. Terapi cairan pada operasi torokotomi harus diperhatikan adanya banyak kemungkinan terjadi komplikasi, terutama pasien yang menjalani pneumonektomi karena banyak pasien post pneumonektomi yang mengalami post pneumonektomi pulmonary edema PE. Blend total lebih dari 20 mg kilogram berat badan harus dihindari pada 24 jam pertama. Peloperatif, Margois dan Singer merekomendasikan cairan 2 liter duratif operasi dan 50 mg setelah operasi. Perquin menyatakan pemberian merekomendasikan untuk pendarahan ringan 10% tidak digantikan darah, melainkan diberikan infus kristaloid 10 mili atau kilogram jam pertama, kemudian dilanjutkan 5 mili per kilogram. Pasca operasi, pasca anestesi. Pasca bedah, pasien akan dikelola di kamar pulih atau unit perawatan pasca anestesi. Idealnya, bangun dari anestesi terjadi secara bertahap dan tahap keluhan. Kenyataannya sering ditemukan hal-hal tidak menyenangkan akibat stres pasca bedah atau pasca anestesi berupa mual muntah,
gangguan napas, gangguan kardiovaskular, gelisah, nyeri menggigil, dan kadang-kadang pendarahan. Mana kan itu masih kemerahan Pengawasan juga, udah ketat ada di kamar benjolan pulih sedikit harus kan. sama seperti Udah sewaktu tunggu berada dulu, di soalnya kamar bingung kalau operasi misalnya sampai pasien diagnosa sendiri nantinya malah terbebas kemana-mana dari gitu. bahaya. Oleh karena Soalnya itu kan itu, kalau misalnya harus benjolan itu ada disediakan nanahnya, karena kan cuma kemerahan. peralatan monitor Coba dulu yang baik, ini dulu apa sih, obatin dulu, tensimeter, nanti kan mana udah oximeter, itu kalau denyut, katain bisa kayak EKG, morning tapi nggak apa-apa, peralatan jangan diagnosanya nanti saya kecilan. Dah. resusitasi jantung, paru-paru, obatnya harus disediakan sendiri, terpisah dari kamar operasi. Selanjutnya akan dibacakan. Ting saha. Tapi jujur dia orang pernah bisul di dalam kulit, malah yang bisulnya di daerah kewanitaan demi Allah. Tapi itu di dalam kulit, mungkin di daerah dalam gitu emang di dalam kali. Coba lihat dulu, takutnya emang bisul. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pneumotoraks merupakan suatu keadaan di mana rongga pleura terisi oleh udara, sehingga menyebabkan pendesakan terhadap jaringan paru yang menimbulkan gangguan dalam pengembangannya terhadap rongga dada saat proses respirasi. Oleh karena itu, pada pasien sering mengeluhkan adanya sesak nafas dan nyeri dada. Berdasarkan penyebabnya, pneumotoraks dapat terjadi baik secara spontan maupun traumatik. Pneumotoraks spontan itu sendiri dapat bersifat primer dan sekunder, sedangkan pneumotoraks traumatik dapat bersifat aitrogenik dan non-aitrogenik. Dan menurut Kistel yang terbentuk, maka pneumotoraks dapat bersifat terbuka, tertutup, dan ventil atau tension. Saya kira cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Dipa Amanda. Di sini saya ingin bertanya. Dari slide PPT yang sudah dijelaskan tadi, kan terdapat beberapa jenis anestesi ya. Yang ingin saya tanyakan, anestesi atau teknik anestesi mana yang terbaik untuk operasi pneumotoraks? Lalu jelaskan mengapa anestesi tersebut merupakan pilihan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih, Manda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, izin menjawab pertanyaan dari Manda. Jadi untuk pilihan anestesi yang terbaik itu menurut kelompok kami yaitu general anestesi. Karena apa? General anestesi dengan ventricle terkontrol merupakan teknik anestesi yang paling aman untuk kasus ini. Karena apa? Jadi teknik ini menggunakan teknik inhalasi, di mana menggunakan obat yaitu halotan atau inhalasi halotan merupakan pilihan yang paling baik karena mempunyai efek yang baik pada jalan nafas, yaitu dapat mencegah terjadinya bronkokontriksi, mempunyai efek bronkodilатasi dan menghasilkan refleks jalan nafas pada pasien yang memiliki jalan nafas yang relatif, misalkan perokok. Jadi itu untuk minimal terjadinya bronkokontriksi ini, general anestesi yang paling digunakan itu adalah yang paling baik adalah general anestesi. Maaf, izin bertanya. Untuk general anestesi tadi disebutkan ada halotan. Sedangkan dari referensi yang inhalasi halogen. Maaf. Kirain halotan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi halogen atau halotan? Halotan kan cairannya, halogen itu apanya? Jadi itu halogen. Jadi halogen itu merupakan salah satu obat-obatan anestesi, anestesi yang inhalasi gitu. Anestesi inhalasi setahu saya tidak ada yang halogen, tapi halotan. Sedangkan riset mengatakan obat anestesi
Yang paling baik itu sevofluran untuk inhalasi. Jadi baik. Baik, untuk dari jurnal yang kita ambil itu di sini obat-obatan anestesi inhalasi yang digunakan yaitu halogen. Untuk lebih jelasnya mungkin kami diskusikan kembali ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaannya masing-masing. Untuk kelompok 1 dulu, apakah sudah siap? Sudah siap. Ya, silakan dimulai menjawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Farida. Nah, pertanyaan dari Vivi itu adalah efek adiktif dalam kelangsungan hidup. Pada umumnya, mengapa obat dexamethasone itu bisa menyebabkan efek adiktif? Karena efeknya itu bisa meningkatkan berat badan, nafsu makan meningkat. Kemudian jika dalam operasi obat kombinasi obat kombinasi dengan dexamethasone menghambat jalur inflamasi yang bekerja pada reseptor glukokortikoid sehingga menurunkan kadar permeabilitas kanker. Hal ini dapat menjadikan indikator sebagai zat adiktif dalam meningkatkan kelangsungan hidup. Jadi, bagaimana Vivi? Apakah bisa diterima jawabannya? Menambah berat badan. Ya, terima kasih An. Sama-sama. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Rena dan Aida. Kepada Gangsar dan Elsa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Gangsar Haryono Rendra, ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rena. Kenapa sih harus pakai epidural? Sebenarnya anestesi yang dipakai itu anestesi umum. Tapi karena kekurangan seperti gangguan pada sistem hemodinamik yang tidak stabil, maka dipakailah anestesi kombinasi antara anestesi umum sama epidural agar meminimalkan kekurangan dan sistem hemodinamik jadi lebih stabil. Selain itu, kombinasi keduanya akan menurunkan kebutuhan opioid dan tingkat kedalaman gas anestesi, sehingga terjadi penurunan komplikasi yang berkaitan dengan penggunaan opioid berlebih pada anestesi umum. Dengan teknik kombinasi anestesi umum dan epidural torakal, pasien menjadi cepat sadar dari obat anestesi umum dan pemulihannya menjadi lebih cepat. Gimana, Rena? Jelas? Bentar, Mas Gangsar. Ya. Sudah jelas. Terima kasih, Mas Gangsar. Ya, sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Bagaimana cara mengetahui hasil tes dos negatif atau positif? Tes dos dilakukan dengan cara menyuntikkan sejumlah cairan. Pasca penyuntikan biasanya akan terbentuk benjolan kecil dari permukaan kulit. Jika tidak muncul pembesaran pada benjolan, dapat disimpulkan bahwa hasil tes dos negatif atau pasien tidak terpapar bakteri. Sementara pada hasil tes yang menunjukkan penambahan ukuran benjolan biasanya sebanyak 5-9 mm dan terlihat adanya peradangan, ini berarti tes dos dikatakan positif, yakni pasien sedang terpapar bakteri. Hasil tes ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat infeksi. Terima kasih.
Terima kasih Elsa untuk jawabannya. Dilanjutkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaannya oleh teman saya, Nancy. Baiklah, di sini saya secara Jabialama akan menjawab pertanyaan dari Risma. Jadi, trauma pembedahan darurat untuk trauma dada. Jadi, maksudnya trauma dada itu secara umum dan masih banyak klasifikasi trauma dada atau macam-macam trauma dada. Namun, hanya 10% dari trauma dada yang mengalami uratan. Maka hanya sebanyak 10% yang dilakukan torakologi. Lalu maksud dari trauma tetap itu paling banyak menjadi penyebab kematian. Maksudnya bukan hanya trauma dada, tapi semua jenis trauma secara umum seperti jadinya trauma pada saat kecelakaan dan lain-lain. Bagaimana Saudari Risma? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari An-An. Tadi pertanyaannya mengapa obat Otomidate lebih baik daripada Propofol di trauma dada ya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari An-An. Untuk obat Otomidate, salah satu obat anestesi yang aman dalam proses pelepasan histamin, sehingga sangat direkomendasikan pada pasien yang mempunyai riwayat penyakit asma. Otomidate menghambat sintesis kortisol selama 4-6 jam setelah dosis tunggal. Secara umum, obat anestesi Otomidate menghambat proses fagositosis trauma dalam pelepasan proksida oleh leukosit. Hal ini menyebabkan pada penggunaan Otomidate dalam waktu lama mengangkat kemungkinan terjadinya infeksi yang hebat. Sedangkan obat untuk Propofol tidak mempunyai efek fagolitik sehingga pernah dilaporkan bradikardi sampai asistoli pada pemakaian Propofol. Karena itu dianjurkan pemberian antikolinergik sebelum pemakaian Propofol, khususnya di mana vagal lebih dominan atau Propofol diberikan bersamaan dengan obat yang bisa menyebabkan bradikardi. Propofol juga mempunyai efek inotropik negatif pada jantung lebih besar dibandingkan Pentothal atau Otomidate. Propofol juga dapat berguna sebagai antikonvulsan. Bagaimana Saudari An-An, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih Nancy. Sama-sama An-An. Ya baik, jadi semua pertanyaan sudah dijawab atau ada yang belum? Ada yang belum, Rena? Oke, boleh dilanjutkan. Baik, di sini saya meluruskan untuk sanggahan dari Mbak Vivi. Jadi untuk obat-obatan anestesi inhalasi halogen maksudnya apa? Jadi inhalasi halogen adalah obat anestesi yang mengandung halogen atau yang non-logam. Nah, salah satunya adalah sevofluran. Kenapa menggunakan sevofluran di bagian inhalasi anestesi general ini? Karena di sini sevofluran ini efek kelebihannya adalah mencegah terjadinya bronkokontriksi dibandingkan dengan obat inhalasi lainnya. Apakah dapat dimengerti, Mbak Vivi? Oke, terima kasih. Tadi saya hanya meluruskan saja karena pasti pada nggak paham halodan dan halotan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya. Baik, kalau begitu karena sudah selesai semua, kita akhiri ya. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.